Aktivisme hukum yang dilakukan oleh empat mahasiswa dalam menguji ambang batas minimal pencalonan presiden dan wakil presiden merupakan hal yang sangat patut kita apresiasi dan juga menjadi indikasi bahwa Indonesia punya harapan terhadap kaum mudanya sebagai garda terdepan penjaga demokrasi dan konstitusi. Gen Z atau orang muda yang merupakan bagian dari populasi besar penduduk Indonesia hari ini, apabila diikuti oleh kesadaran politik dan demokrasi yang baik, akan berbuah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi tata kelola bernegara dan masa depan demokrasi Indonesia ke depan. Apa yang dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga mengindikasikan tentang esensi demokrasi yang memang mensyaratkan adanya warga negara yang aktif dalam kehidupan politik dan bernegara. Dengan warga negara yang selalu aktif terlibat di dalam kehidupan politik dan bernegara, itu bisa mencegah tergelincirnya pemerintahan ke arah yang sewenang-wenang dan juga tetap bisa menjaga demokrasi pada rel dan koridornya. Selain itu, upaya hukum yang dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa itu juga menjadi bagian dari adanya negara hukum yang memang betul-betul rule of law ya, bukan rule by law. Ditambah lagi dengan insentif memiliki pengadilan yang independen, maka kita bisa melakukan sesuatu apabila menghadapi adanya aturan hukum atau aturan main yang tidak adil dan bertentangan dengan konstitusi. Jadi yang dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa ini, aktivisme hukum yang mereka lakukan, selain bagian dari menjaga demokrasi, juga mengindikasikan sebuah negara hukum yang memang menjamin hak warga negara untuk memperjuangkan keadilan. Kita harus apresiasi dengan sangat baik dan justru ini menjadi tantangan ke depan bagi dunia pendidikan hukum kita ya, terutama bagaimana pendidikan tinggi hukum mampu mewadahi dialektika dan juga dinamika yang terjadi melalui upaya-upaya hukum yang mulai banyak dilakukan oleh para mahasiswa hukum sehingga kurikulum pendidikan hukum juga mampu meresponnya sehingga menghadirkan kurikulum pendidikan yang mampu mengoptimalkan potensi-potensi ini dan melahirkan lebih banyak sosok praktisi hukum ke depannya ya, yang tetap bisa menjaga integritas hukum dengan baik dan juga menjaga demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang kita anut. Meskipun harus diakui ya, em, upaya hukum yang dilakukan oleh mahasiswa juga itu dalam banyak wajah begitu. Ada upaya hukum yang dilakukan oleh Almas Saki Biru yang kemudian menjadi jalan bagi Gibran untuk maju di Pilpres untuk kepentingan orang per orang, tapi kemudian ada upaya hukum yang memang untuk kepentingan jangka panjang demokrasi seperti yang dilakukan oleh empat mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Sebelumnya sudah banyak mahasiswa-mahasiswa lain yang juga melakukan upaya hukum yang sama di Mahkamah Konstitusi ya. Contohnya ada mahasiswa dari FHUI, Ahmad Al-Farizi dan Nur Fauzi Ramadan yang karena permohonan mereka di MK melalui perkara nomor 12 tahun 2024, pilkada tetap terselenggara di bulan November dan tidak jadi dimajukan ke September seperti beberapa usulan anggota parlemen ya yang sempat dituangkan dalam RUU Pilkada. Akhirnya pilkada tetap di bulan November. Bayangkan kalau pilkadanya maju ke September, bisa jadi penyelenggaraan pilkada tidak akan berlangsung baik dan sukses begitu. Yang berikut juga ada permohonan juga dari mahasiswa FHUI, Sandi Yuda Pratama dan Stephanie Gloria yang menguji pasal tentang kebolehan kampanye di kampus. Akhirnya dinamika kampus lebih
apa dinamis ya, dan juga bisa menyertakan pendidikan politik yang baik karena kampus boleh em, apa digunakan untuk atau bisa dilakukan kampanye pilkada di kampus asal tidak menggunakan atribut dan dengan izin dari penanggung jawab kampus, dan ini bisa mendorong kesadaran politik dan demokrasi yang lebih kuat di antara orang muda dan mahasiswa di kampus-kampus kita begitu. Yang berikut juga ada mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fahru Razi ya, bersama Anthony Lee dari Presiden University yang sering menggugat ke MK dan menguji pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemilu dan Pilkada yang dianggap tidak demokratis. Misalnya soal syarat usia calon di Pilkada, di mana berkat permohonan mereka di perkara nomor 70 tahun 2024, usia calon itu tetap dihitung pada saat pencalonan dilakukan, bukan ketika pelantikan, seperti halnya putusan Mahkamah Agung nomor 23P garis miring HUM garis miring 2024. Jadi banyak sebenarnya talenta-talenta muda yang melakukan aktivisme hukum, yang mempraktikkan ilmu pengetahuan yang mereka dapat di kampus untuk menjaga negara hukum, demokrasi, dan konstitusi di Indonesia. Dan mereka harus dianggap sebagai masa depan demokrasi kita. Mereka harus dirangkul oleh semua pihak dengan baik dan jangan diintervensi. Dan mereka mestinya jadi inspirasi ya, bahwa tidak boleh ada kesewenang-wenangan karena orang muda akan menjaga negara hukum dan demokrasinya dengan kemampuan dan kapasitas yang mereka punya yang sama mumpuninya dengan orang-orang yang lebih senior dan tua begitu. Nah, yang juga harus dicatat dari aktivisme hukum ini adalah bagaimana kemudian mereka harus ditempatkan sebagai subjek ya dalam penyelenggaraan negara dan demokrasi kita, dan bukan sekedar objek yang menjadi sekedar sasaran dari proses pemilu ataupun penyelenggaraan pemerintahan. Tapi mereka juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan juga di dalam menentukan bagaimana arah bernegara ke depan dengan lebih substantif, bukan sekedar seremoni apalagi formalitas. Jadi kita harus apresiasi upaya hukum tersebut, dan mudah-mudahan ini jadi inspirasi bagi lebih banyak orang muda Indonesia untuk tidak membiarkan ketidakadilan ataupun kesewenang-wenangan pengaturan, karena mereka bisa menggunakan saluran hukum untuk memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi hukum dan politik mereka serta mewujudkan pengaturan yang betul-betul berkeadilan dan demokratis. Jadi ada yang menjaga dari jalanan melalui protes dan demonstrasi untuk menunjukkan pendapat dan aspirasi serta kebebasan berserikat mereka, tapi juga ada yang mengaktualisasikannya melalui perjuangan di ruang-ruang sidang pengadilan dan berbagai upaya hukum dan advokasi lainnya yang dimungkinkan untuk dilakukan. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang penghapusan ambang batas pencalonan presiden adalah putusan yang sangat baik dan juga mengubah arah demokrasi Indonesia ke depan. Dengan adanya penghapusan ambang batas pencalonan presiden, ambang batas minimal pencalonan presiden, sehingga tidak boleh lagi ada penggunaan ambang batas berupa perolehan kursi atau suara dalam persyaratan pencalonan presiden ke depan. Artinya, pilpres kita akan lebih inklusif, akan lebih terbuka dan kompetitif serta sehat begitu ya. Dan putusan MK nomor 62 garis miring PUU strip 22 Romawi garis miring 2024 ini berlaku untuk pemilu presiden yang akan datang, yaitu pada tahun 2029. Karena sifat putusan MK yang final dan mengikat semua atau erga omnes ya, serta-merta berlaku. Jadi jangan sampai kemudian ada upaya untuk melakukan pemelintiran, menunda keberlakuan putusan MK, apalagi kemudian mencoba untuk tetap menerapkan ambang batas berupa perolehan suara atau kursi sebagai persyaratan pencalonan pengusulan presiden dan wakil presiden.
Nah, ke depan yang harus dilakukan adalah harus diingat penghapusan ambang batas pencalonan presiden, ambang batas minimal ya, bukan panasea atau obat bagi segala penyakit pemilu dan demokrasi Indonesia. Ini juga perlu ditindaklanjuti melalui revisi Undang-Undang Pemilu yang mengakomodir substansi dalam putusan MK tentang penghapusan ambang batas minimal pencalonan presiden secara utuh, menyeluruh, dan konsisten. Jadi setiap partai punya hak mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, lalu juga tidak boleh ada penggunaan ambang batas berupa perolehan suara atau kursi minimal sebagai syarat pencalonan. Tidak boleh juga ada dominasi kekuatan politik tertentu dalam pencalonan yang membatasi keragaman pilihan politik, serta kalau ada yang tidak mencalonkan presiden partai politiknya, tidak boleh diberi sanksi, tidak boleh ikut pemilu pada pemilu yang akan datang. Yang ini harus dirangkum dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang dengan menyertakan pihak-pihak yang peduli pemilu, baik partai politik ataupun para pemerhati dan orang-orang yang peduli pemilu ya, pihak-pihak yang peduli pemilu, termasuk pula partai politik non-parlemen. Ada beberapa kebijakan lain yang juga harus diperhatikan. Pertama, tentu saja partai politik harus menyiapkan diri untuk memastikan mereka lolos menjadi peserta pemilu 2029. Karena yang bisa mencalonkan presiden adalah partai politik peserta pemilu. Sementara untuk bisa menjadi peserta pemilu 2029, mereka harus mendaftar dan lolos verifikasi oleh KPU begitu ya. Jadi pastikan kelembagaan internal dan konsolidasi partai itu kokoh, solid, dan kuat untuk bisa lolos menjadi peserta pemilu 2029. Yang berikut juga yang penting adalah memastikan demokrasi di internal partai, terutama terkait pencalonan dan rekrutmen yang betul-betul bisa memastikan hadirnya kader-kader terbaik partai untuk diusung di Pilpres 2029. Bagaimana misalnya kader-kader terbaik itu muncul dari proses rekrutmen dan kaderisasi yang demokratis yang bukan sekedar karena berdasarkan selera para elit di pimpinan partai begitu ya, tapi betul-betul mencerminkan hasil aspirasi anggota ataupun pengurus partai secara inklusif. Pembentuk undang-undang bisa mulai memikirkan untuk memberlakukan misalnya mekanisme pemilihan di internal partai atau primary elections yang melibatkan atau apakah anggota ataukah pengurus partai secara berjenjang dalam proses pencalonan di internal partai untuk pengusulan presiden dan wakil presiden. Ini juga untuk mencegah para petualang politik sekedar aji mumpung menggunakan partai sebagai kendaraan politik mereka. Bahkan apabila mungkin misalnya diatur saja dalam revisi Undang-Undang Pemilu bahwa calon yang diusung oleh partai politik haruslah berstatus sebagai kader partai politik untuk beberapa waktu tertentu, misalnya selama 5 tahun atau 3 tahun dalam angka yang moderat ya sebelum dibukanya pencalonan presiden, mereka sudah berstatus sebagai anggota atau kader partai dan mengikuti proses kaderisasi di partai politik. Nah, yang terakhir, yang paling penting supaya tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan tahapan pemilu dan juga verifikasi partai, pembentuk undang-undang harus memikirkan rekrutmen penyelenggara pemilu yang betul-betul menghadirkan penyelenggara pemilu yang profesional, kredibel, imparsial, dan mandiri serta berintegritas. Jangan sampai ada terulang peristiwa manipulasi dan kecurangan dalam verifikasi partai politik ataupun pengaturan tahapan pemilu yang dilakukan oleh KPU seperti pada pemilu 2024. Nah, oleh karena itu mekanisme rekrutmennya harus dipastikan oleh pembentuk undang-undang tidak tidak memungkinkan atau bisa mengeliminir kooptasi atau anasir-anasir kepentingan politik partisan yang bisa mempengaruhi kredibilitas, integritas, profesionalitas, dan imparsialitas penyelenggara pemilu. Jadi
penyelenggara pemilu juga harus dikawal. Lebih baik mencari penyelenggara pemilu yang sepenuhnya profesional, independen, mandiri, dan berintegritas, sehingga tidak memberi celah pada manipulasi kecurangan ataupun tindakan yang bisa menguntungkan atau merugikan peserta pemilu tertentu. Kalau penyelenggara pemilunya tidak berintegritas, maka yakinlah pemilunya juga pasti tidak akan berintegritas. Tapi kalau penyelenggara pemilunya berintegritas, semua pihak, semua partai politik, semua pasangan calon pasti akan diuntungkan. Nah, itu beberapa hal yang harus ditindaklanjuti, dan yang paling penting adalah putusan MK harus dilaksanakan secara utuh, menyeluruh, konsisten, dan tanpa ada distorsi yang bisa menimbulkan ketidakpuasan atau ketidakpercayaan publik terhadap pembentuk undang-undang. Kita optimis, kita meyakini DPR, pemerintah dalam semangat yang sama, karena putusan Mahkamah Konstitusi ini menguntungkan semua partai politik, menguntungkan semua kader-kader terbaik partai, dan menguntungkan pemilih, karena kita akan mendapatkan pilpres yang lebih inklusif, terbuka, kompetitif, dengan keragaman pilihan politik yang bisa mencegah polarisasi dan hegemoni politik identitas. Selain itu juga bisa mendorong demokratisasi partai politik melalui fungsionalisasi, fungsi kaderisasi, regenerasi, dan rekrutmen politik yang demokratis.